Anak-anak yang terkasih, pada video yang lalu saya sudah menyampaikan materi IPS kelas 9 bab 1, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Pada bagian yang lalu kita telah membahas tentang letak benua Asia dan benua lainnya, terutama membahas benua Asia dan benua Amerika. Sekarang kita ikuti pokok bahasa selanjutnya. Selamat mengikuti pelajaran ini sampai selesai. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Alasan yang pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Yang kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Ural. Namun umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Alasannya, kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Benua Eropa terletak pada 90 derajat bujur barat sampai 600 bujur timur dan terletak pada 350 derajat lintang utara sampai dengan 800 derajat lintang utara. Jika dilihat letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Artinya, iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu yang pertama musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia, yaitu Vatikan. Vatikan merupakan suatu negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Luas Vatikan hanya sebesar 0,44 km persegi, yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta Asia di timur. Batas benua Eropa dengan benua Asia adalah pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Cuplak suweng neneng kelantar mambu ketut. Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region, yaitu kawasan
kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Apa yang mendasari pembagian wilayah tersebut? Pembagian wilayah atau region tersebut lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan aspek budaya. Pada saat ini, perwilayahan semacam ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa. Walaupun demikian, regionisasi secara geografis perlu kalian ketahui seperti tampak pada peta berikut ini. Kalian bisa memperhatikan peta berikut ini. Sirpong dele kopong, cuplak cuplak suweng, suweng neneng kelantar, mambu ketundung kudel, tak empong lerak lerek sopong, guyun dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Nah, anak-anak, dari kalian memperhatikan peta yang sudah kami tayangkan, kelompokkan negara-negara yang ada di benua Eropa, yaitu meliputi wilayah Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Sekarang tugas Anda, tulislah hasilnya pada tabel berikut ini. Benua Eropa bagian utara itu terdiri dari negara mana saja? Benua Eropa bagian timur itu mana saja? Dan selanjutnya. Soal yang kedua, anak-anak, benua Eropa memiliki sejumlah wilayah atau region. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya tersendiri. Apa yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya di benua Eropa? Nah, tugas kalian telusuri informasi tersebut dari berbagai sumber, misalnya dari internet. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikanlah peta benua Eropa dan tulislah nama-nama negara serta ibu kotanya seperti pada tabel berikut ini. Carilah data dan informasi dari berbagai sumber, contohnya dari internet. Apa yang kalian ingat tentang benua Afrika? Nah, kehidupan satwa seperti singa dan gajah, atau penduduknya yang umumnya memiliki warna kulit yang hitam. Ya, memang benua Afrika sering disebut sebagai benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Afrika sendiri terletak pada 170 derajat bujur barat sampai 520 derajat bujur timur dan 350 derajat lintang utara sampai dengan 340 lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah ini beriklim tropis kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis karena keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dipagari plato. Nah, anak-anak,
Catatan penting untuk benua Afrika, puncak tertinggi Kilimanjaro itu adalah 5.895 meter. Bagian terendah danau asal Djibouti yaitu 158 meter di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang adalah Sungai Nil yaitu 6.650 km. Sedangkan danau terbesar di Afrika adalah Danau Victoria yaitu 68.870 km. Nah, itu anak-anak. Tadi di atas sudah kami tayangkan benua Afrika. Setelah kalian perhatikan, benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di barat. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Sedangkan luas wilayah benua Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Secara geografis, benua Afrika terbagi atas 5 kawasan, yaitu yang pertama kawasan utara, yang kedua kawasan timur, yang ketiga adalah Afrika bagian barat, yang keempat Afrika Tengah, dan yang berikutnya adalah Afrika Selatan. Anak-anak, lebih jelasnya, perhatikanlah peta pembagian wilayah benua Afrika. Kemudian, tulislah negara-negara di benua Afrika sesuai dengan regionnya masing-masing, ya, sesuai dengan regionnya masing-masing. Nah, berikut benua Afrika Utara itu negaranya mana saja, Afrika Tengah mana saja, dan berikutnya. Kemudian yang kedua, benua Afrika memiliki sejumlah wilayah atau region. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya tersendiri. Apa yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya di benua Afrika? Telusuri informasi tersebut dari berbagai sumber. Misalnya kalian bisa browsing di internet. Soal yang ketiga, perhatikanlah peta benua Afrika dan tulislah nama-nama negara dan ibu kotanya seperti pada tabel berikut ini. Carilah data dan informasi dari berbagai sumber ya. Kemudian setelah selesai, besok kita ketemu, bisa dipresentasikan hasil karya kalian di depan kelas. Nah, berikutnya anak-anak kita akan mempelajari tentang benua Australia. Apa yang kalian ketahui tentang benua Australia? Nah, yang sangat terkenal adalah suku Aborigin, kemudian kanguru, atau bangunan seperti gedung Opera House. Ya, benua Australia memiliki ciri khas akan hal-hal tersebut yang dengan mudah kita dapat mengingatnya. Benua yang terletak di sebelah selatan negara kita merupakan benua yang unik
karena walaupun terletak sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk Kaukasoid yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa. Selanjutnya kita pelajari tentang benua Australia. Australia terletak pada 1130 derajat bujur timur sampai 1550 bujur timur dan 100 derajat lintang selatan sampai 430 lintang selatan. Ini berarti ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Berikut ini batas-batas geografis wilayah Australia. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru dan Selat Torres. Yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Coral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang ketiga, sebelah barat berbatasan dengan Samudra India. Nah, anak-anak, untuk menambah wawasan kalian, catatan penting untuk benua Australia, puncak tertinggi adalah puncak Mawson, yaitu 2745 meter. Bagian terendah adalah Danau Eyre, 15 meter di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang di Australia adalah Sungai Murray, yaitu 2508 km, dan danau terbesar adalah Danau Eyre, yaitu 9500 km persegi. Bagian besar, hampir 70% wilayah Australia berupa gurun dan semi gurun. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena letaknya berada pada zona turunnya massa udara atau zona subsidensi. Zona tersebut berada sekitar 300 lintang utara atau 300 sampai dengan 300 lintang selatan. Jika udara yang naik akan mengalami proses pembentukan awan, maka udara turun justru sebaliknya. Luas 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjangnya adalah 3.700 km. Hanya satu negara dalam satu benua. Ini merupakan keunikan lainnya dari benua Australia, sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meski demikian, sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun. Anak-anak, Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. New South Wales
merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya. Negara bagian terluas adalah Australia Barat. Victoria merupakan negara bagian terkecil dan terpadat kedua. Nah, anak-anak, untuk memperjelas, perhatikan benua Australia. Australia terdiri atas beberapa negara bagian. Sekarang tugas kalian, tulislah beberapa negara bagian tersebut dan kota-kota yang ada pada negara bagian tersebut. Nah, untuk latihan dan memperjelas pemahaman kalian, lengkapilah tabel berikut ini. Kalian tulis nomor 1 negara-negara bagian yang ada di Australia. Kemudian kolom berikutnya kalian tulis nama-nama ibu kotanya. Nah, sebagai penuangan kalian, Indonesia terletak di antara benua dan 2 samudra. Lokasinya sangat strategis karena berada pada jalur perdagangan dunia atau posisi silang. Namun keuntungan tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia karena keterbatasan sumber daya manusia. Karena itu, sebagai generasi muda, kalian harus mempersiapkan diri untuk rajin belajar agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Anak-anak, sebagai penutup, demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Yo